Selamat pagi buat anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Bagus. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Kepada Nak Indra, tolong pimpin doanya, Nak. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Udah, Pak. Terima kasih ya kepada Indra. Di sini kita nggak asing lagi belajar tentang bisnis online. Kepada Nak Putri, tolong ditampilkan PPT-nya. Bapak ingin mengabsen kalian terlebih dahulu, sekali membagi kalian ke dalam kelompok. Yang Bapak panggil namanya tolong dijawab ya, Nak. Hadir. Putri. Hadir, Pak. Asma. Hadir, Pak. Yulia. Hadir, Pak. Itu kelompok 1 ya, Nak. Ketua kelompoknya Putri. Kelompok 2 Indra. Hadir, Pak. Epi. Hadir, Pak. Rizky. Hadir, Pak. Oke, itu kelompok 2. Ketua kelompoknya Epi. Oke, kita mulai anak pembelajarannya pada hari ini. Di sini kita akan belajar tentang apa itu bisnis online. Topik pembahasan kita pada hari ini terbagi atas 3. Yang pertama tentang pengertian dari bisnis online itu. 2, tentang jenis bisnis online. 3, manfaat bisnis online. Pada pengertian bisnis online, siapa yang bisa menyampaikan materinya, Nak? Membacakannya. Saya, Pak. Oke, kepada Nak Yulia, persilakan. Baik, bisnis online adalah bisnis yang dijalankan melalui internet, yang artinya aktivitas bisnis seperti jual beli, pelayanan kepada konsumen, promosi, dan sebagainya yang dilakukan secara online. Menariknya di sini, kita bisa menjual berbagai jenis produk melalui bisnis online, mulai dari barang, jasa, hingga produk digital. Ya, bagus. Yang kedua itu tentang materi tentang jenis-jenis bisnis online. Yang pertama itu tentang bisnis online di website. Jenis bisnis online yang pertama adalah bisnis online di website. Bisnis online ini mengandalkan website sebagai tempat berjualan. Itu contohnya seperti di PPT tentang new item. Selanjutnya, Nak. Yang kedua itu bisnis online di media sosial. Awalnya media sosial sekedar digunakan sebagai sarana bersosialisasi, tapi saat ini media sosial juga digunakan untuk bisnis online. Nah, seperti di PPT terdapat contoh seperti payp.id. Alasan utama bisnis online di media sosial populer saat ini karena sangat mudah memulainya. Anda bisa menggunakan akun pribadi yang sudah ada dan langsung berjualan. Yang ketiga itu bisnis online di marketplace. Adalah marketplace platform yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli bertransaksi online. Dengan kata lain, pasar online. Beberapa contoh marketplace di Indonesia yang pasti sudah Anda kenal antara lain Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli. Seperti contoh di PPT ada tersedia gambarnya tentang Tokopedia.
Sebelum Bapak lanjut ke tentang materi manfaat bisnis online, Bapak ingin menanyakan kepada anak-anak sekalian, siapa sih di sini yang pernah terjun ke bisnis online? Saya, Pak. Saya. Kepada Putri, Nak Putri, bisnis online apa yang kamu jalankan selama ini, Nak? Bisnis jual kue, Pak. Jual kue. Sudah berapa lama itu, Nak, kamu jalankan? Baru 2 bulan, Pak. 2 bulan ya, bagus. Selanjutnya siapa itu tadi? Rizky, Pak. Rizky. Nak Rizky, apa tadi bisnisnya kamu jalankan selama ini? Jualan baju, Pak. Baju. Sudah berapa lama, Nak? Sudah hampir setahun, Pak. Setahun, oke, bagus. Walaupun kita mahasiswa, tapi kita nggak salah ya memulai bisnis online itu. Apalagi sekarang udah tren-trennya gitu ya bisnis online. Ya, mulai dari sekarang kita nggak usah takut untuk memulai bisnis online, karena itu bisa bermanfaat untuk kita sebagai sampingan sebagai mahasiswa ya, menambah uang jajan kita ataupun apa yang lain. Ya, di sini Bapak akan melanjut tentang manfaat dari bisnis online. Yang pertama itu tentang hemat biaya. Anda bisa mulai bisnis online dengan gratis bila harus mengeluarkan uang pun jumlahnya tak terlalu banyak. Kenapa? Pertama, bisnis online tak harus mengharuskan Anda menyewa tempat atau ruko. Anda bisa menggunakan rumah sendiri untuk menyimpan stok barang. Bahkan di beberapa jenis bisnis online Anda tidak perlu tempat sama sekali, seperti dropshipper. Yang kedua itu fleksibel. Bisnis online yang juga sangat fleksibel, tentu untuk dijalankan Anda bisa menjalankannya dari berbagai belahan dunia asal ada koneksi internet dan laptop. Yang ketiga itu menjangkau pasar luas. Apa saja, bisnis online membuat siapa saja bisa mengunjungi toko Anda. Tak ada batasan wilayah. Ini membuat Anda bisa mendapatkan lebih banyak pelanggan dari berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan bisa juga calon pelanggan Anda berasal dari luar negeri. Tak ada batasannya, Nak, untuk manfaat yang ketiga ini. Sekian, di sini Bapak akan menampilkan video pembelajaran kita tentang bisnis online. Kepada Nak Putri, tolong tampilkan videonya. Baik, Pak. Hai pemirsa, gimana sih belanja di zaman sekarang? Diperoleh info dari Hotsuite bahwa pengguna e-commerce di Indonesia tahun 2019 mencapai 90%. Itu artinya bahwa masyarakat Indonesia senang belanja online, mulai dari baju, topi, sandal, makanan, hingga minuman. Namun tak lupa juga masih tetap ada yang senang belanja offline. Kali ini kita akan bahas belanja online versus belanja offline. Yuk kita simak. Soal harga, online menawarkan harga yang relatif murah. Karena salah satu alasannya yaitu tidak ada biaya sewa bangunan, sehingga akan mengurangi nilai HPP atau harga pokok produksi. Berbanding terbalik dengan online, offline menawarkan harga yang cenderung mahal. Karena salah satu alasannya ada biaya sewa bangunan yang akan menambah nilai HPP atau harga pokok produksi. Berbicara tentang waktu, belanja online itu sangat fleksibel. Dimanapun dan kapanpun, kita bisa melakukannya tanpa menyita banyak waktu. Namun, jika kita belanja offline, tentu akan memakan waktu yang lebih lama karena belanja offline mengharuskan kita untuk datang langsung ke toko. Selain itu, toko online biasanya buka 7 kali 24 jam. Sedangkan offline, jam operasionalnya terbatas. Tampaknya tidak ada yang sampai 7 kali 24 jam. Soal barang, jika belanja online, kita hanya bisa melihat gambar produknya saja dalam layar. Tapi, jika kita belanja offline, produk akan bisa kita lihat langsung, bahkan mencobanya. Lalu, belanja online itu
kadang produk yang terlihat pada gambar tidak sesuai dengan aslinya. Dalam belanja offline, tentu tidak akan terjadi hal demikian karena kita melihat langsung produk aslinya. Berbicara soal biaya, belanja online itu membutuhkan biaya pengiriman yang ditentukan berdasarkan jarak dari penjual ke pembeli. Biaya tersebut dikeluarkan untuk mengganti jasa kurir yang sudah mengirimkan produk kita hingga ke rumah. Lain halnya dengan belanja offline, biaya pengiriman akan ditanggung oleh diri sendiri, seperti mengangkat barang belanjaan atau membeli bensin. Itulah pembahasan tentang belanja online versus belanja offline. So, belanja online merupakan sebuah inovasi dari belanja offline untuk mengatasi kekurangannya. Namun, tetap saja belanja online pun masih memiliki kekurangan. Akankah ada sebuah inovasi baru untuk mengatasi kekurangan belanja online? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Ups, satu lagi. Kalian lebih prefer belanja di mana sih? Tulis ya jawaban kalian di kolom komentar. Thank you all and see you. Oke, setelah anak-anak melihat video tadi, Bapak akan memberi kalian waktu kepada kelompok untuk mendiskusikannya masing-masing. Bapak beri waktu 2 menit dari sekarang. Kepada setiap kelompok, Bapak persilakan untuk memaparkan hasil diskusi dari kalian masing-masing. Kepada kelompok 1, Bapak persilakan. Terima kasih Pak, saya Putri akan mewakili kelompok 1. Menurut kami, jawaban diskusi kami, bisnis online itu akan berkembang pesat dan akan lebih maju. Seperti yang kita tahu, kita bisa memilih dan memesan barang tersebut sampai kepada kita. Namun, seperti bisnis offline itu tidak akan mati, namun berkurang. Mungkin peminatnya akan berkurang karena bagian tertentu seperti contohnya dalam kegiatan di pasar dan akan tetap jalan, Pak. Demikian pemaparan dari kelompok 1. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Kepada kelompok 2, Bapak persilakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Saya, Pak. Oke, kepada kelompok 2 dipersilakan. Saya mewakili dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, Pak, toko online tentunya bisa membunuh sebagian toko offline yang berkompetisi mengandalkannya harga jual murah. Bagi toko offline yang tidak berkompetisi dengan harga murah, tetapi berkompetisi dengan keunikan yang dimiliki seperti toko-toko kreatif, maka toko online bukanlah ancaman. Mengapa? Karena mereka beda wilayah persaingan. Nah, misalnya Pak, di Amazon seringkali dijadikan case studi untuk melihat bidang e-commerce secara lebih luas. Nah, Amazon ini merupakan salah satu toko online yang paling tua dan merupakan toko online yang paling inovatif dibandingkan dengan lainnya. Oke, terima kasih buat kelompok yang sudah memaparkan hasil dari diskusi pada hari ini. Jadi, Bapak bisa menyimpulkan hasil dari diskusi kita atau pembelajaran kita pada hari ini. Dengan kita menggunakan toko online, kita akan lebih mudah dan strategis untuk membeli barang yang dengan jarak yang jauh. Sedangkan toko offline tersebut, kita akan lebih puas dengan barang yang kita inginkan dengan cara terjun ke dalam toko tersebut langsung. Jadi, tidak ada tutup kemungkinan untuk kita berbelanja di toko online ataupun toko offline. Tapi, dengan lebih puas kita akan bisa memilih barang itu, melihat ataupun merasakan barang itu secara langsung. Jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat buat anak-anak sekalian.
buat tugas kepada anak-anak sekalian, Bapak ingin kalian untuk membaca materi bisnis online lagi, sekali lagi untuk memahami bisnis online itu lebih dalam lagi. Oke, terima kasih buat anak-anak sekalian yang sudah aktif dalam pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan selamat siang untuk kita semua. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Siang, Pak.